Terungkap, ayah mertua sang pengemis, menggugah ketakutan ibunya dalam kejadian mengejutkan. Malam itu, di tengah kesibukan jalanan pinggiran Jakarta, Jaka melajukan motornya dengan hati yang hampa. Ia hanya seorang tukang ojek, berjuang demi kehidupan yang lebih baik. Tak jauh dari gelaran tempat ngetem ojek, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok tua yang tergeletak di pinggir jalan. Dengan tatapan sayu dan raut wajah penuh kerinduan, pengemis itu membuat Jaka berhenti. Begitu mendekat, Jaka merasa seluruh tubuhnya bergetar. Wajah itu tak asing. Ingatan akan foto ayah mertuanya yang hilang sejak lama menyeruak dalam pikirannya, membuat jantungnya serasa berhenti berdegup. Ini ayah mertua Jaka. Bisiknya penuh rasa syok. Tanpa berpikir panjang, ia meraih tangan pengemis itu, menawarkan harapan di tengah kegelapan hidupnya. Dia tahu, mengajak kembali ke rumah adalah sebuah tindakan berisiko, tapi mencampakkan seseorang yang butuh pertolongan bukanlah pilihan baginya. Hanya saja, saat melangkah pulang, rasa berat mencekam dadanya. Ia membayangkan reaksi Bu Ratna, ibunya, yang selalu menekankan pentingnya kehormatan dan citra keluarga. Sesampainya di rumah, suasana mencekam. Bu Ratna yang sedang menunggu, langsung terkejut. "Siapa itu, Jaka?" Tanyanya dengan nada tajam, matanya membesar melihat sosok tua yang sudah hidup di jalanan. Jaka berusaha menjelaskan. "Bu, ini ayah mertua Jaka. Dia butuh kita," katanya, berharap penjelasannya bisa menjembatani kehangatan keluarga kembali. Namun, jawaban Bu Ratna sungguh menghancurkan harapan Jaka. "Bagaimana bisa kita menerima dia? Apa kata orang akan kita?" Suaranya bergetar, mengungkapkan ketakutan akan penilaian masyarakat. Setiap kata yang terucap seperti angin yang membekukan suasana. Jaka tertegun, ingin merebut kembali posisinya namun terhimpit oleh perasaan bingung. Dia mencintai keluarga, tetapi di sisi lain, cinta dan keangkuhan itu bertabrakan. "Biarkan dia bercerita, Bu. Dia juga punya kehidupan," ucap Jaka, suaranya bergetar. Harapan dalam hatinya menggiatkan semangat untuk berjuang. Sementara pengemis tua itu, yang kini ia panggil ayah, hanya terdiam. Seperti ada pelanggaran yang membuatnya enggan berbicara, raut wajahnya membuktikan kerinduan yang mendalam. Dia melihat ke arah Bu Ratna, seolah menantikan pengertian yang diinginkan. Ketegangan semakin memanas. Momen itu terasa menegangkan, menanti keputusan yang tak hanya akan menentukan nasib pengemis tua itu, tetapi juga masa depan keluarga Jaka. Keluarga yang diharapkan harmonis, kini terancam oleh stigma dan harga diri. Awan gelap menggantung di atas mereka, menimbulkan kesunyian yang menakutkan. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan Jaka, kita tidak bisa hidup dengan bayang-bayangnya. Teriak Bu Ratna, memutuskan harapan dalam sekejap, menempatkan Jaka di antara dua dunia, sebuah keinginan untuk membela yang dicintai namun terjebak dalam tradisi yang keningnya terasa semakin berat. Dia mengalihkan pandangannya ke ayah, menatap penuh harap, namun keputusan yang akan diambil terasa semakin mengaburkan nasib mereka. Ketegangan ini adalah titik awal yang menunggu sebuah perubahan, ketika semua harus lahir kembali, tak peduli betapa rumitnya. Jaka hanya menunggu, merasakan nafsu batin yang bercampur antara harapan dan ketakutan. "Apa yang akan kita lakukan, ayah?" Batinnya mendesak, menanti rintik-rintik harapan muncul dalam kegelapan yang menyelubungi malam. Sebuah cerita harus dimulai, mengaitkan antara kisah lama dan harapan baru, dan saat itu, mendebarkan menunggu keputusan yang akan menuntun. Keluarga ini ke arah mana? Jaka berdiri di antara ketegangan yang menggantung. Matanya beralih antara pengemis tua yang kini dianggap sebagai ayah dan ibunya yang masih terdiam dengan ekspresi cemas di wajahnya. Ketidakharmonisan ini menciptakan sebuah aura beku. Rasa takut menyentuhnya seperti embun pagi, membuatnya tersentak. Apa sebenarnya yang membuat semuanya menjadi rumit seperti ini? Pikirnya dalam hati, seolah mencari jawab atas keputusan yang perlahan-lahan menghimpitnya. Di sebuah kursi kayu kecil di sudut ruangan, ayah menatap Bu Ratna. Dia tampak rentan, bagai boneka tua yang cacat, namun tatapannya kuat,
seakan menantang kesaksian ibunya. Mungkin ada harapan di antara mereka, tetapi semua tampak terlalu sulit untuk dibicarakan. Bu, Jaka menarik napas dalam, berusaha menentang kebisingan yang mengisi pikiran. Ayah dia adalah bagian dari kita. Apa yang terjadi di masa lalu bisa kita lihat dengan mata yang baru. Kita bisa membantunya, Bu. Tapi kita juga harus membantukan keluarga kita sendiri. Suara Jaka bergetar, berusaha menumpuk keberanian dalam pernyataannya. Bu Ratna menatap putranya, keraguan jelas tergambar di wajahnya. Kau tahu tidak, Jaka? Apa kata orang? Kita bisa dicemooh, dianggap tidak mampu menjaga harga diri. Harga diri? Tanya Jaka tajam. Apa harga diri kita lebih penting dari seorang manusia yang tersesat? Kita berbicara tentang keluarga, Bu. Dia adalah ayah mertua Jaka. Tidak ada alasan bagi Jaka untuk bertindak dengan agresif, tapi semua emosi ini membuatnya sulit berbaur. Dia merasakan setiap kata yang diucapkannya, seolah itu adalah satu-satunya jembatan menuju pengertian. Kekuatan dari kata-kata itu mencoba merobek dinding kesenjangan antara ibunya dan sosok ayah yang kini wajahnya menua oleh waktu. Ayah tiba-tiba membuka mulutnya. Suaranya, meski lemah, adalah melodi yang menyentuh hati. Jaka dia menarik napas dalam-dalam. Maafkan saya, anakku, saya hanya ingin pulang, suara itu. Lamat-lamat, meraung dalam keheningan. Tetesan air mata mengalir di pipi ayah, memunculkan kedalaman kesedihan yang tiada akhir. Semua ketakutan dan kerinduan itu mengalir keluar. Jaka merasa jantungnya bergetar. Mendengar itu, hati Bu Ratna bergetar. Dia bisa merasakan sakitnya. Walaupun ego dan ketakutannya menggenggam erat, suara tawar dari pengemis tua itu mulai melonggarkan jari-jarinya yang mengunci jiwanya. Mama, bagaimana jika kita coba memberi kesempatan? Jaka beralih kembali ke ibunya, matanya memohon. Rasa naluri yang dalam membuatnya terus melangkah ke depan. Dia bisa melihat keraguan di wajah Bu Ratna mulai mencair, memunculkan celah halus. Kita tidak harus menghakimi masa lalunya. Kita bisa belajar dari sini dan membangun sesuatu yang lebih baik. Dalam suasana tegang itu, waktu seakan berhenti. Semua orang larut dalam pemikiran masing-masing, takut akan konfrontasi yang akan segera terjadi. Jaka merasa semangatnya mulai pudar. Kalau bukan sekarang, kapan lagi, Bu? Tanyanya lirih. Tiba-tiba, langkah kaki di luar rumah menyentap perhatian mereka. Suara bergema, mendekat. Ada orang. Bu Ratna terkejut. Sementara itu, di luar pintu, bayangan-bayangan melintas. Beberapa suara mulai terdengar samar. Jaka tidak bisa mengidentifikasi siapa mereka. Namun energi dari luar mulai memasuki rumahnya dan membawa sentuhan tidak nyaman. Ketegangan ini bisa merobohkan pertahanan, dan keputusan harus diambil dengan cepat. Bu, kita tak bisa bersembunyi lagi. Kita harus berhadapan dengan kenyataan ini, serunya, sambil menatap ayah yang terdiam menunggu nasibnya. Dapatkah mereka mengatasi perasaan ini? Apakah pandangan orang-orang di luar akan menentukan siapa mereka? Dalam hati, Jaka merasakan ketidakpastian. Namun, ada satu hal yang pasti, hantu masa lalu perlahan-lahan muncul kembali, dan jawaban untuk semua ini ada di ambang pintu, menanti untuk dikenali. Akankah keputusan ini membawa pada jalan baru atau justru mengeruhkan segalanya? Jaka merasakan jantungnya berdebar kencang saat langkah kaki di luar semakin dekat. Suara gaduh itu memekakan telinga, menimbulkan pertanyaan yang tak terjawab. Siapa yang datang? Apakah mereka tahu apa yang terjadi di dalam rumah ini? Apakah mereka bisa mengguncang keputusan yang sedang dihadapinya? Ketika pintu terbuka, sosok-sosok tak terduga muncul di ambang pintu. Beberapa wajah yang familiar, namun ada pula yang baru. Mata Jaka lebar, mengenali satu di antara mereka, Lina, sahabatnya sejak kecil. Wajahnya memancarkan kekhawatiran yang menohok. Di sampingnya, ada beberapa tetangga, mengintip penuh rasa ingin tahu. Jaka, ada apa di dalam? Kami mendengar suara tinggi. Lina bertanya, suara penuh kepanikan. Jaka merasakan benang emosi mengikat lehernya, merasa terperangkap antara citra diri dan kenyataan yang tidak bisa dihindari. Tidak ada apa-apa. Jaka berusaha berkata tegas, meskipun hatinya bergetar. Ia kembali memandang ayah yang kini menunduk, tanpa seolah ingin menghilang. Betapa mudahnya membiarkan semuanya terpendam, namun takkan ada masa depan tanpa menghadapi kebenaran. Jaka,
Apa ini semua? Bu Ratna, dengan suara bergetar, memecah kebisuan. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Apa kita hanya akan dinilai oleh orang lain tentang siapa kita? Kamar itu terasa semakin penuh. Setiap napas, setiap detak jantung, seolah bisa terdengar. Jaka merasakan pelebaran perspektif baru. Jangan lari dari kenyataan. Serunya, berusaha menunjukkan betapa gentingnya situasi ini. Kita harus menghadapi semua ini, Bu. Mungkin dengan banyak orang, kita bisa menemukan jalan keluar. Setiap sosok di ambang pintu membawa beban nada kekecewaan dan penasaran. Mungkin mereka menantikan pemandangan yang mengesankan, atau justru sebuah drama yang mereka bisa bicarakan di belakang hari. Jaka melihat mata-mata mereka terpaku pada ayah, yang kini bersandar di dinding, merunduk seakan tak ingin disadari oleh dunia. Jaka, suara ayah membelah keheningan, saya tidak ingin menjadi beban. Tapi ayah sekarang adalah bagian dari kita, Jaka menyela, mengabaikan tatapan curiga dari tetangga-tetangga itu. Kami ingin menjagamu. Kami ingin membangun kembali keluarga ini. Max, suara dari luar semakin melengking, memecah ruang ketenangan. Jika ada masalah, bicara saja, kami bisa bantu. Seru salah satu tetangga. Mungkinkah mereka benar-benar akan memberikan bantuan atau hanya ingin menjadi penonton dari kerusuhan emosi ini? Di hadapan hantu masa lalu, Jaka merasakan beban tanggung jawab yang berat. Dia tahu bahwa menemukan jalan kembali kepada keluarga bukanlah hal yang mudah. Jatuhnya harga diri ayah, ketakutan ibunya, semua cacat dan luka itu seakan mengubur mereka dalam kesedihan tanpa akhir. Pertanyaannya, bisakah mereka membangun kembali jembatan yang telah runtuh itu? Apakah semua ini akan menjadi pelajaran untuk mengubah sikap dan pandangan orang-orang di sekitar mereka? Ataukah itu hanya akan memperkeruh suasana? Saya harap, Jaka berbisik, menatap penuh harap kepada Bu Ratna, kita bisa bangkit bersama. Mari kita buat mereka melihat kita bukan dari masa lalu, tapi dari bagaimana kita bertindak sekarang. Mendengar pernyataan itu, tetangga-tetangga yang sebelumnya menyaksikan penuh minat mulai menjauh. Jaka merasakan dadanya memberi sedikit ruang, meredakan ketegangan. Namun, langkah menuju harapan seakan dikelilingi kabut gelap. Dia tahu bahwa keputusan untuk menerima ayah, untuk memberi kesempatan pada masa lalu, bukan hanya tergantung pada ibunya. Dia harus menciptakan momentum baru, tapi apakah semua itu mungkin? Saat dia mencari kepastian, dengan suara gemuruh dari luar, ketakutan menjadi nyata. Jaka yakin, sebuah momen kebenaran telah tiba. Akankah mereka bisa bertahan dalam perjalanan ini, atau justru terjerat dalam labirin masa lalu yang mematikan? Suasana di dalam rumah semakin tegang. Jaka bisa merasakan setiap getaran udara yang mengelilinginya. Lina berdiri di sampingnya, menatap dengan penuh empati, sementara pandangan orang-orang di luar pintu menunggu dengan harap. Jaka harus segera bergerak, dan dia tahu waktu tidak berpihak padanya. Jaka, kita harus bicara. Suara ayahnya terdengar lembut namun penuh rasa. Mungkin mereka bisa membantu kita. Dengan mendengar itu, semua mata tertuju pada Jaka. Mungkin, baru sekarang mereka mulai mengerti. Jaka merasakan air mata mendesak di pelupuk matanya. Tangannya mengatung, ditarik perasaan campur aduk rasanya aneh, antara harapan dan ketakutan. Penampilannya saat ini, lemah namun tegar, bisa jadi penilaian baru bagi tetangga pada mereka. Ya, kita perlu bicara, jawab Jaka dengan suara bergetar, tapi bukan hanya tentang kita. Ini bukan sekedar soal keluarga kita. Lina mengangguk, terus mendukung. Kita butuh untuk menjelaskan. Jika mereka tahu semua yang terjadi, mungkin mereka bisa mengerti. Rasa malu adalah teman yang paling kejam, tapi kita harus menyingkirkannya, Bu Ratna berbisik, suaranya nyaris tak terdengar. Dia mulai mendekat, ingin menunjukkan dukungan, ingin ikut terlibat. Jaka tahu dia tidak sendirian. Ada Lina, ada ibunya, dan bahkan tetangga yang penasaran. Mungkin, suara-suara di luar itu memang orang-orang yang bisa diharapkan. Dia bisa merasakan harapan kembali menyala walaupun kecil. Baik, jika kita bicara, maka kita juga harus berani mendengarkan, lanjut Jaka. Kita harus menjelaskan semuanya tanpa menyembunyikan apapun. Untuk ayah, untuk Bu Ratna, untuk kita semua. Jaka melangkah maju, membuka pintu selebar mungkin. Suara berkerumun seakan memperlihatkan sisi-sisi lain dari mereka yang semula hanya wajah-wajah asing. Satu persatu, Jaka bisa melihat ekspresi ketertarikan, dengan fokus pada ayahnya yang masih berdiri di sana.
Jaka mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian. Teman-teman, saya tahu kalian penasaran. Kami bukan hanya keluarga biasa. Kami sedang berjuang melawan masa lalu. Kata-katanya mengalir tanpa bisa dihentikan. Ayah saya salah satu yang terjebak dalam kesulitan, dan mungkin kami terlihat lemah, tapi kami di sini untuk bangkit bersama. Mendengar itu, Jaka melihat beberapa wajah memucat, mulut mereka menyusut menjadi senyum simpul. Rasa ingin tahu mereka kini bertransformasi menjadi kebingungan dan simpati. Salah satu tetangga tiba-tiba angkat suara. Jaka, jika kita bisa bantu, bilang saja. Kami tidak mau jadi penonton. Saya mohon, ingatlah kami adalah satu komunitas. Kami semestinya saling mengangkat dalam kesedihan, bukan menjatuhkan, katanya. Kata-kata itu memberi Jaka semangat untuk melanjutkan. Setiap detakan jantung lebih terasa nyata sementara harapan mulai mengalir. Mungkin mereka bisa membangun kembali jembatan yang runtuh itu, sedikit demi sedikit. Tetapi saat semua mulai terasa mungkin, langkah-langkah di luar rumah semakin mendekat, suara petunjuk semakin jelas. Jaka merasakan getaran yang kuat, seolah-olah ada bahaya mengintai. Tiba-tiba, sekumpulan orang datang berkerumun, wajah-wajah yang tidak dikenalnya. Mereka tampak agresif, menuntut perhatian, seakan ingin menyampaikan pesan yang mendesak. Kami mendengar ada sesuatu yang terjadi di sini. Jaka menggigit bibirnya, merasakan aliran ketegangan di sekelilingnya. Apa ini? Bisiknya, berusaha untuk tetap tenang di hadapan perubahan yang terjadi secara mengejutkan. Sebuah suara di dalam hatinya berteriak bahwa mereka harus berbicara. Tetapi sekarang, apakah semangatnya cukup kuat untuk menghadapi semua ini? Ketakutan dan harapan bercampur aduk di dalam dirinya. Apa yang selanjutnya akan terungkap? Apakah mereka bisa mempertahankan keluarga ini di tengah gempuran baru? Jaka berdiri di ambang pintu, jantungnya berdebar kencang. Wajah-wajah yang tidak dikenal itu semakin mendekat, menuntut jawaban tanpa henti. Di tengah suasana mencekam, dia merasakan napasnya terhenti sejenak. Semua perhatian kini terfokus padanya. Jaka. Apa yang mereka inginkan? Bisik Lina, suaranya bergetar. Dia menggeleng, berusaha menenangkan diri. Sekelilingnya terasa sempit, tetapi semangat dalam dirinya menggelora. Kita harus bertahan, gumamnya. Mereka datang dengan cerita sendiri, mungkin mereka tahu sesuatu. Beberapa dari kerumunan itu memandang seperti sedang menunggu kabar buruk yang pahit. Salah satu dari mereka, Pak Dasar, berani melangkah maju. Kau harus memberitahu kami, Jaka. Kami bisa membantu jika kau bicara terus terang. Dari balik kerumunan terdengar suara lainnya, kami mau tahu apa yang terjadi. Kami tidak mau ada hal yang dibenarkan di antara kita. Jaka merasakan getaran curiga dan harapan yang bercampur. Kami telah terjebak di dalam ketidakpastian, ujarnya, tapi bisa jadi ada yang perlu kalian ketahui dari sudut pandang kami. Lina meraih tangannya, memberikan kekuatan. Momen itu seperti masa damai sejenak. Kita tidak sendirian, bisiknya. Tapi saat Jaka mulai berbicara, suara derap langkah tersebut memecah kesunyian, menambah ketegangan di udara. Dulu, ketika ayah masih berkarir, suara Jaka menggema hangat, kami pernah mengalami masa-masa sulit. Kebangkitan yang diharapkan, malah terjebak dalam kesulitan yang tak berujung. Penyesalan yang menghantui, dan kini, ayah harus membayar harga yang lebih tinggi dari sekadar kehilangan. Pandangannya menyapu wajah-wajah di depannya, kami ingin kalian tahu apa yang terjadi di balik layar, apa yang memicu keadaan kami sekarang. Kejutan menyelimuti markas mereka. Apa maksudmu? Seru seseorang di kerumunan. Apakah ini tentang kemarin? Jaka menyimpan napas dalam, menganggap semua ini sebagai kesempatan pertamanya untuk mengungkapkan kebenaran. Ya. Ayah saya adalah seseorang yang sangat kami sayangi. Tapi dia juga terjebak dalam kesulitan yang mungkin tidak kalian semua mengerti. Dalam kebangkrutan ini, kami berjuang untuk menemukan harapan yang tersisa. Jaka, maukah kamu mengatakan tentang pengemis itu? Tentang siapa yang kau lihat? Pak Dasar bertanya, terdengar penuh rasa ingin tahu. Dengan berat hati, Jaka bergumam, pengemis itu dia bukan hanya orang sembarangan. Dia ada dalam latar belakang pelarian ayah saya. Banyak darah dan air mata mengalir dalam cerita ini. Kesunyian mencekam muncul, semua mata tertuju padanya. Dia ayah mertua saya. Kata ini seakan menghantam semua yang mendengar. Suara berbisik dan tatapan tidak percaya memenuhi ruang.
Jaka melanjutkan, kami tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa opsi untuk melindungi ayahku bisa datang dari masa lalu yang suram. Kerumunan itu terdiam, membiarkan kebenaran mengendap di benak mereka. Jaka bisa merasakan tenggorokannya kering. Mereka datang untuk mencari jawaban dan kami perlu menghadapi risiko. Begitu juga dengan kalian. Tiba-tiba, seorang wanita di belakang terjatuh. Berani sekali kau mengatakannya. Ia tegas, cara bicara senjatanya dan wajahnya menyiratkan marah. Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Yang kami lakukan adalah mencari kebangkitan, jawab Jaka tegas. Sebagai komunitas, kita harus bisa memasuki konsep pengertian. Mungkin ini perjalanan yang kelam, tapi kita melakukannya bersama. Waktu terasa berhenti. Jaka merasakan detakan jantungnya makin cepat, pernyataan itu menggantung di udara, siap untuk membelah kerumunan. Bak terlihat jelas, penilaian yang belum terucap dan harapan yang bisa punah menyatu dalam satu momen. Semua orang menunggu, berpikir tentang jalan yang akan diambil selanjutnya. Namun, dari belakang, suara keras merobek ketegangan, kami sudah mendengar cukup. Ayo pergi, jangan buang waktu kami. Tumbenan melawan semangat mencari kebenaran. Jaka menggenggam tangan Lina lebih erat. Tidakkah harapan ini layak untuk diperjuangkan? Keduanya saling menatap, sama-sama berusaha mencari titik terang di semua kegelapan ini. Apa yang terjadi selanjutnya akan menentukan masa depan mereka. Tetapi bisakah mereka mengatasi ketakutan yang mengintai? Ini adalah saat keputusan harus diambil. Tetapi pertanyaan yang menggantung di benak Jaka, sejauh mana mereka bersedia berjuang untuk kebenaran yang terus menggerogoti, bahkan di saat-saat yang paling gelap sekalipun? Keheningan membungkus ruangan seperti selimut tebal, menahan setiap suara yang ingin keluar. Jaka bisa merasakan ketegangan meluap. Jari-jarinya yang menggenggam tangan Lina bergetar, mencerminkan kebingungan dan ketidakpastian yang mengisi pikirannya. Berani sekali kau mengatakannya. Suara wanita yang marah itu menggema. Kau mencari masalah, Jaka. Sekarang semua mata tertuju pada Jaka, menunggu, menuntut. Jaka terjebak antara membela diri dan mengungkapkan kebenaran. Air mata hampir keluar, tetapi dia berusaha menahan emosi. Aku tidak memilih hal ini, ujarnya dengan suara bergetar. Kami hanya ingin mengerti. Lina menarik napas panjang, wajahnya menggambarkan keraguan. Kita harus bersatu, kan? Melawan masa lalu dan bukan satu sama lain. Tapi kerumunan mulai bising, bersua satu sama lain dengan argumen sampai-sampai sulit bagi Jaka untuk mendengar pikirannya sendiri. Dia mengambil langkah maju, berusaha memproyeksikan ketenangan. Dengar. Hanya dengan menghadapi kenyataan kita bisa menemukan jalan keluar. Suara-suara itu mereda sejenak, memberi Jaka kesempatan. Dia tahu waktu ini sangat berharga. Kami dilahirkan dari rasa sakit yang sama dan jika kita tidak bersama, kita hanya akan merusak diri sendiri. Di sudut ruangan, Pak Dasar mengangguk, meskipun wajahnya masih menunjukkan keraguan. Jaka benar, setiap keputusan berada di tangan kita untuk masa depan. Jika kita tidak ingin mengulangi kesalahan, kita harus menciptakan jalan baru. Dan bagaimana jika kita salah? Wanita yang marah itu bertanya lagi, nadanya penuh tantangan. Bagaimana jika semua ini hanya akan membahayakan kita lebih dalam? Mungkin ada konsekuensi, Jaka menjawab, menundukkan kepala sedikit. Tapi segalanya bisa berubah jika kita mau berjuang bersama. Jaka bisa merasakan harapan mulai menyelinap kembali ke jiwanya. Momen itu sangat krusial, dan dia perlu menunjukkan bahwa meskipun penuh risiko, ada kesempatan untuk melangkah maju. Pandangannya menelusuri wajah-wajah di sekitarnya, mencoba menangkap ketulusan dalam ketakutan mereka. Aku ingat saat-saat baik ketika kita saling mendukung, ketika kita adalah satu keluarga, Jaka melanjutkan. Semua ini bisa terjadi jika kita bersatu. Mungkin kita harus menghadapi pengemis itu, bukan sebagai musuh, tapi sebagai orang yang punya bagian dalam cerita kita dalam sejarah kita. Kata-katanya mulai menyentuh hati beberapa orang di kerumunan. Terlihat beberapa wajah mulai melunak, mengubah ketidakpercayaan menjadi pengertian. Tetapi beragam perasaan masih melawan, menerpa tekadnya. Jika benar dia ada hubungannya, kita bisa tahu lebih banyak. Suara Pak Dasar akhirnya terdengar menenteramkan. Kita harus menemui dia, jika itu yang diperlukan. Dan bagaimana dengan risiko yang bisa kita hadapi? Tanya wanita itu, nada suaranya mulai menunjukkan keraguannya. Tidak ada yang bisa menjamin keselamatan kita, tapi kenapa kita harus terjebak dalam ketakutan?
Jawab Lina dengan berani. Kita bisa mencari cara untuk memahami masa lalu, untuk bisa melangkah ke depan tanpa ketakutan. Jaka bisa merasakan air matanya tertahan, tetapi di dalam hatinya, ada perasaan berombak dalam dirinya. Rasa haru atas keberanian Lina. Keberanian yang mulai menjalar kepada orang-orang di sekelilingnya. Tiba-tiba, kerumunan beralih mendukung, dan perubahan itu melahirkan energi baru. Jaka menarik napas dalam sebelum berkata, mari kita hadapi semua ini, bersama-sama. Kita tidak bisa mencegah masa lalu, tetapi kita bisa memilih masa depan. Kegembiraan dan kekhawatiran bercampur. Jaka merasakan jantungnya berdegup kencang siap untuk apapun yang akan mereka hadapi selanjutnya. Tetapi sebelum mereka dapat berpikir lebih jauh, ada suara yang menggetarkan dinding ruangan. Kau akan menyesali keputusanmu. Suara itu menggema, menusuk telinga dengan ancaman. Kegelisahan kembali menjalar. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kenapa ancaman ini terasa begitu nyata? Jaka dan Lina saling bertatapan, menahan ketegangan yang ada di antara mereka, sementara ketidakpastian menyelimuti rencana mereka. Momen kebenaran telah tiba, dan langkah berani terasa semakin mendesak. Tetapi sampai di mana mereka bisa bertahan? Jaka merasakan napasnya terhenti sejenak. Suara ancaman itu menggema seperti lonceng kematian, membangkitkan ketakutan yang terbenam dalam dirinya. Kerumunan mengalami kegaduhan, banyak yang terlihat gelisah, saling berbisik dengan tatapan khawatir. Siapa itu? Bisik Lina, matanya melebar. Jaka tidak tahu harus menjawab apa. Dalam hatinya, dia merasakan seberkas keraguan muncul. Satu persatu, wajah-wajah di sekitar mulai memancarkan ketegangan dan kecemasan. Seolah mereka semua merasakan kehadiran gelap yang mengancam dari balik bayangan. Kita tidak bisa mundur sekarang, kata Jaka, berusaha menenangkan dirinya sendiri dan Lina. Kita telah membuat keputusan untuk melangkah maju. Suasana semakin mencekam ketika seorang pria dengan tatapan putus asa berlari menghampiri mereka. Dia tampak terengah-engah, napasnya tersengal-sengal. Dia ada di luar. Siapa? Tanya Pak Dasar, langsung dikelilingi oleh tanda tanya dari kerumunan. Pengemis yang kau sebut. Replied the man, dia ada di luar dan dia tahu tentang kita. Semua orang terdiam, dan Jaka merasakan jantungnya berdegup semakin cepat. Kesadaran bahwa apa yang mereka hadapi bukan hanya sekadar masa lalu yang terlupakan, melainkan kenyataan yang sangat dekat dan mengancam, membuat dirinya terkesiap. Apa yang dia katakan? Dia membicarakan semua orang di sini. Pria itu menggeleng-gelengkan kepalanya, matanya terlihat ketakutan. Kau harus percaya padaku. Dia mengklaim bahwa kita tidak tahu siapa sebenarnya dia. Rongga udara di antara mereka penuh dengan kekhawatiran. Menghadapi pengemis berarti membuka lembaran yang mungkin tidak siap dihadapi oleh orang-orang di sini. Pastinya, setiap satu dari mereka memiliki masa lalu yang mereka inginkan untuk tetap tersembunyi. Dan bagaimana jika dia mengancam kita? Suara wanita itu kembali, dengan nada yang penuh ketakutan. Bagaimana jika terlalu banyak yang terungkap? Jaka bisa merasakan hati Lina bergetar di sampingnya. Dia menggenggam tangan Lina erat-erat, mencari kekuatan dalam sentuhan itu. Kita tidak bisa membiarkan ketakutan menguasai kita. Jika kita terus melarikan diri, kita takkan pernah bebas. Semua mata memandang Jaka, tetapi sekarang sudah tidak seperti sebelumnya. Ada keraguan di sana, meskipun sebagian berharap akan ada cahaya di ujung terowongan yang gelap ini. Kalau dia tahu segalanya, mungkin ini saatnya untuk kita menghadapinya. Lina berbisik, suaranya hampir tak terdengar. Mungkin kita bisa mendapatkan jawaban yang kita cari. Jaka mengangguk. Meskipun rasa tidak nyaman mendalam terletak di dasar perutnya, dia bisa merasakan semangat yang tumbuh di dalam hati setiap orang. Dia mengambil langkah maju, menantang kerumunan. Jika kita bertujuan untuk mengubah masa depan, kita harus siap menghadapinya. Dan jika dia memang berbahaya? Wanita yang sama mengulangi pertanyaannya, suaranya semakin lembut, seakan tak percaya dengan keberaniannya sendiri. Tak terduga, suara Pak Dasar menembus keraguan. Seringkali, kita harus berani mengambil risiko untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini adalah kesempatan kita untuk melawan ketakutan. Jika kita berdiri bersama, kita lebih kuat. Mendengar kalimat itu, Jaka merasakan sebuah aliran keberanian mengalir ke dalam dirinya. Dia bisa melihat beberapa orang mulai saling berpegangan tangan, membentuk satu kesatuan. Mari kita hadapi ini bersama. Teriaknya,
Semangat mulai menjalar seperti api yang menyala. Dengan kerumunan yang kini bersatu, mereka berjalan menghampiri pintu. Jaka bisa merasakan perubahan di udara, rasa saling mendukung terkonstruksi, sesuatu yang berat dipikul bersama. Ketika mereka membuka pintu, aliran dingin menyergap, tetapi di dalam sana, ada semangat yang menyala. Tetapi ketika langkah pertama mereka keluar, kejutan besar menanti. Di tengah jalan, sosok pengemis itu berdiri dengan tatapan tajam, misterius, dan penuh dengan rahasia bukan hanya tentang mereka, tetapi juga tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa yang pengemis itu tahu? Dan bisakah mereka siap menghadapi kebenaran yang ada di depan mereka? Mata Jaka bertemu dengan tatapan tajam pengemis yang berdiri di depan mereka. Di balik wajahnya yang kusam dan kotor, ada sesuatu yang mengintip rahasia yang siap untuk diungkapkan. Suasana di sekelilingnya begitu mendesak, seakan waktu berhenti sejenak saat mereka semua menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Siapa kau? Suara Jaka terdengar tegas, meskipun jantungnya bergetar penuh rasa takut. Dalam kerumunan, beberapa wajah tampak tegang, sementara yang lainnya mulai merasa panik. Pengemis itu tersenyum tipis, senyuman yang syarat akan kebijaksanaan dan kesedihan. Aku adalah bayang-bayang dari masa lalu kalian, katanya pelan, suaranya seolah menyelip ke telinga mereka. Semua perhatian kini terfokus padanya, seperti magnet yang menarik setiap jiwa yang ada. Apa yang kalian sembunyikan, akan terungkap. Lina menggenggam tangan Jaka lebih erat, warnanya yang pucat mencerminkan rasa takutnya. Apa maksudmu? Tanya Lina, berusaha untuk tetap tenang, meskipun suaranya bergetar. Setiap jiwa yang berlari dari kebenaran akan menemukan jalannya kembali. Kalian tidak bisa selalu bersembunyi. Pengemis itu bergerak mendekat, langkahnya lambat tetapi pasti, dan dia mulai mengangkat tangannya, seolah ingin mengungkapkan sesuatu yang tak terkatakan. Dalam sekejap mata, kerumunan mulai berbisik. Dia tahu tentang kita. Suara gemuruh penuh kepanikan merebak di antara mereka. Jaka merasakan ketegangan di udara, rasa ingin tahu dan ketakutan bercampur baur. Di dalam hati, dia tahu bahwa pengemis itu mungkin bisa menjadi kunci untuk memahami apa yang selama ini mereka tutup rapat. Dengar. Jaka berusaha mengendalikan situasi. Apa yang kau tahu tentang kami? Apa yang kau ingin katakan? Suaranya naik, bangkit dari ketidakpastian. Pengemis itu kembali tersenyum, tapi kali ini senyumnya tampak lebih memilukan. Kalian tidak ingat, bukan? Kalian adalah bagian dari kisah yang lebih besar. Para orang yang memilih untuk melupakan. Ketika satu pintu terbuka, pintu lain akan terbangun. Bulu romaku merinding. Kalimatnya menjalar ke seluruh tubuh seperti kilat. Jaka menatap wajah-wajah di sekelilingnya. Semuanya tertegun, seolah mendengar petunjuk dari masa lalu yang menghantui mereka. Apa kau bicara tentang Jaka tidak sanggup melanjutkan kalimatnya? Orang-orang yang kalian tinggalkan. Mereka menunggu. Mereka tidak bisa tenang sebelum kalian mengambil langkah ini. Jawabnya, suaranya tenang tetapi tegas. Ketika kebenaran itu meresap, Jaka merasakan gelombang emosi. Genggaman kapas tangan Lina semakin erat. Apakah ini tentang keluarga kita? Tentang ibu-ibu kita? Jaka merasa dunia sekelilingnya bergetar. Dia ingat wajah ibunya, cahayanya yang redup, penuh dengan kesedihan. Pengemis itu mengangguk pelan, kebenaran lebih dalam daripada yang kalian lihat. Mereka terkurung dalam kenangan yang menyakitkan. Ini saatnya untuk kalian menjembatani semua rasa sakit itu. Dalam ketegangan yang memuncak, itu saatnya semua rahasia terungkap. Jaka bisa merasakan cinta dan rasa sakit yang membanjiri pikirannya, seakan bisa mendengar suara ibunya memanggilnya, menginginkan kehadirannya, memohon untuk diingat. Tidak. Jaka berbisik, hatinya bergetar. Kami tidak siap untuk itu. Tetapi pengemis sudah berada di jalan itu. Kalian harus siap. Karena saat-saat gelap tiba, hanya kebenaran yang bisa menyelamatkan kalian. Matanya berbinar dengan semangat yang tak terbendung. Dalam kerumunan, sebuah konsensus tak terucap mulai terbentuk. Jaka merasa semangat untuk maju dan menghadapi kegelapan itu. Kami akan mendengar. Kami akan mencari tahu. Teriaknya, suaranya menggema penuh semangat. Sebelum mereka maju lebih jauh, sesuatu menarik perhatian mereka. Sebuah suara menggema dari arah belakang, menambah beban di dalam dada Jaka. Kebenaran yang sebenarnya, bisa menghancurkan atau menyatukan kita. Siapa yang berkata demikian?
Dan lebih penting lagi, apa sebenarnya kebenaran yang akan mereka hadapi? Suara itu memecah keheningan, mengalir deras seperti air bah. Jaka menoleh ke arah asal suara, tempat seorang perempuan tua muncul dari kerumunan. Rambutnya putih dan wajahnya dipenuhi keriput. Namun, matanya memancarkan semangat yang tidak akan padam. Beranikan dirimu untuk menghadapi apa yang telah kau tutupi, tambah perempuan itu, suaranya membara meski lemah. Satu langkah menuju kebenaran dapat mengubah segalanya. Jaka merasakan gemuruh perasaan di dalam dirinya. Siapa dia? Apa hubungannya dengan semua ini? Lina menatap wajah perempuan itu dengan penuh rasa ingin tahu, sementara kerumunan seakan terhanyut dalam ketegangan. Genggam ini, perempuan tua itu memberikan sepotong batu kecil yang tampak biasa, tetapi memiliki aura misterius. Ini adalah peninggalan dari yang kau cari. Dengan batu ini, kau akan mendengar suara dari jauh dan memahami apa yang telah kau lupakan. Jaka melihat Lina dengan tatapan penuh pertanyaan. Apakah kita harus mempercayainya? Apakah ini hanya sebuah ilusi? Namun di dalam hatinya, ada secercah harapan. Pengemis yang masih berdiri di depan mereka menambahkan, tak ada waktu untuk ragu. Masa lalu tidak akan menunggu lebih lama lagi. Kebenaran menanti di ujung jalan yang belum kalian lalui. Lina menggelengkan kepalanya, ketidakpastian memenuhi wajahnya. Tapi, bagaimana kalau kita tidak siap? Bagaimana jika kita menemukan sesuatu yang lebih menyakitkan? Kesakitan adalah proses. Selepas sakit, akan ada penyembuhan, jawabnya, lembut. Ayat berikutnya dari hidupmu berakar pada apa yang kau sembunyikan. 1 detik terasa seperti 1 tahun. Jaka tahu, setiap detik berlalu memanggilnya untuk memilih. Berani mengambil risiko? Atau mundur ke bayang-bayang ketakutan? Dilema berat ini terus menghantuinya. Batu itu, bisik Jaka, berusaha untuk memahami. Apa kita hanya perlu memegangnya, atau? Di dalam hati kalian ada kunci untuk membukanya, jawab perempuan tua itu. Gunakan imajinasi dan ketulusanmu. Jangan khawatir, karena suatu saat, kalian akan menemukan jalan. Ada sesuatu yang terhimpun di dalam diri Jaka, semacam keinginan yang menggebu, mengalahkan segala rasa takut sebelumnya. Baiklah, kita akan mencobanya, kata Jaka, tekadnya sudah bulat. Lina mengangguk pelan, masih ragu. Tetapi saat matanya bertemu dengan tatapan penuh semangat Jaka, dia merasakan dorongan yang sama. Mereka berdua mengambil batu itu, merasakannya dingin di telapak tangan mereka. Tiba-tiba, pengemis itu berbicara lagi, tetapi kali ini suaranya lebih menggelora. Dalam perjalanan ini, ingatlah, tersimpan dalam setiap sudut ingatan adalah potongan dirimu, potongan yang hilang. Jangan biarkan juga suara nan redup menghapus kenangan ini. Anak-anak, orang tua, semua orang di sekitar mereka menahan napas. Semua menanti momen ketika Jaka dan Lina akan mendorong batasan untuk menemukan kisah yang terpendam. Lina berbisik, apa kita harus melakukannya sekarang? Aku rasa ini adalah waktu yang tepat, jawab Jaka, matanya menatap mantap. Di saat mereka bersiap, perempuan tua itu menambahkan dengan nada mesra, setiap perjalanan dimulai dengan langkah pertama. Perjalanan kalian baru saja dimulai. Saat mereka melangkah maju, suatu perasaan tak terduga menjalari jiwa mereka. Jaka menggerakkan batu di tangannya, seakan bisa merasakan sesuatu yang lebih besar sedang menunggu mereka. Mereka berempat kini maju dalam kelemahan dan keteguhan, bersatu dalam pencarian kebenaran. Dengan bergetar, suara menembus keheningan mereka, satu langkah saja dapat mengubah segala-galanya. Yang tidak diharapkan akan menjadi harapan. Jaka menatap mata Lina, dan dalam sekejap, semua pertanyaan tanpa jawaban menghantui pikirannya. Apa yang akan mereka temukan? Apa kebenaran yang terpendam? Dan seberapa dalam itu bisa mengubah hidup mereka selamanya? Saat Jaka dan Lina mendekati pengemis tua yang begitu familiar, suasana di sekitar mereka benar-benar mencekam. Ada rasa nyaman yang goyah, digantikan oleh ketidakpastian yang menyesakkan. Jaka bisa merasakan jantungnya berdegup kencang, suara nafsu dan penyesalan menyatu dalam dirinya. Kenapa semua ini harus terjadi? Kenapa mereka dipaksa menghadapi masa lalu yang begitu menghantui? Pengemis itu, dengan tatapan tajam yang menyimpan 1000 kisah, tersenyum penuh harapan. Kata-katanya menggema, apa yang kalian sembunyikan, akan terungkap. Suara itu bukan sembarang suara. Itu seperti sihir yang menuntun mereka memasuki dimensi baru dari kesadaran. Setiap wajah di kerumunan tampak tegang, sama dengan Jaka dan Lina,
yang gemetar menahan nafsu penasaran. Rasakan apa yang kau simpan dalam hati. Suaranya semakin menggetarkan. Jaka merasa seolah sebuah jendela dibuka, mengalirkan udara segar yang penuh kebenaran. Tapi, kebenaran seperti apa yang bisa datang, dan siapakah mereka untuk menerima semua itu? Dia menggenggam tangan Lina erat-erat, semangatnya terarahkan untuk meneliti apa yang tersembunyi di balik wajah pengemis itu. Tiba-tiba, rindu itu datang seperti badai. Dia bisa merasakan kerinduan terhadap keluarganya, terhadap sosok yang telah lama hilang dari kehidupannya. Obor harapan menyala dalam kegelapan, dan dia tahu ini saatnya untuk berjuang mati-matian. Siapa lagi yang kau sembunyikan dari kami? Jaka beranikan diri bertanya, suaranya tegas, bergetar antara harap dan takut. Pengemis itu tersenyum lagi, gunakan batunya. Dengan itu, kebenaran akan mendatangi kalian, dan keraguan akan terhapus. Mendengar kata-kata itu, seluruh kerumunan terdiam. Setiap mata terpaku pada Jaka, menunggu langkah selanjutnya. Dia mengambil napas dalam-dalam, merasa batu itu di tangannya seperti membawa tanggung jawab yang berat. Kami akan mendengarkan kata-katamu. Dengan penuh keyakinan, Jaka membawa batu tersebut ke dekat hatinya, merasakan energi mengalir dari benda yang tampak sederhana itu. Di seberang sana, Lina juga melakukan hal yang sama. Keduanya siap menerima realitas yang membentang di hadapan mereka. Jaka, adalah waktu untuk menghadapi semua ini. Suara Lina menembus angin malam. Mungkin dengan berbagi rasa sakit, kita bisa menemukan penyembuhan. Dan saat itu juga, suara dari batu itu berbicara, menembus keheningan, keberanian yang kalian pilih akan menggugah jiwa yang terlupakan. Setiap langkah menuju kebenaran adalah janji untuk melawan gelap yang menyelimuti. Mendengar itu, harapan meluap dalam hati Jaka. Dia tahu saatnya telah datang. Setiap rahasia yang tersembunyi di masa lalu, setiap luka yang terpendam, harus dihadapi untuk membangun kembali tali kasih yang telah rapuh. Tanpa menunggu lebih lama, dia menatap pengemis dengan penuh tekad. Ayo, tunjukkan kepada kami jalan. Menyadari bahwa inilah momen penentu, pengemis itu mengangguk. Perlahan, dia mulai berjalan ke arah yang gelap, menuntun Jaka dan Lina serta kerumunan lainnya menuju jendela kenangan yang terlupakan. Setiap langkah terasa berat, tetapi jantung Jaka berdebar penuh optimisme. Ketika mereka melangkah maju, perubahan terasa di udara. Siluet bayangan masa lalu mulai terbentuk, menghantui langkah mereka, tetapi kali ini tidak ada rasa takut mengalahkan keinginan untuk memahami. Permukaan air di depan mereka menjadi beriak, memantulkan gambaran masa lalunya, kenangan indah yang butuh pengakuan. Keluarga, cinta, dan penyesalan semua itu terungkap satu persatu. Jaka merasakan emosinya meledak bagai petir di langit malam. Dia melihat wajah ibunya penuh kerinduan. "Mama," bisiknya, tak percaya bagian itu muncul. Ketika citra itu memudar, dia teringat tentang kesedihan, bagaimana kehampaan menghantam jiwa-jawanya. Namun, saat ini, dia tahu bahwa arus sejarah bisa diperbaiki. Suara pengemis menembus keheningan. Sekarang kalian menyadari bahwa kebenaran bukanlah musuh. Menerimalah dengan hati yang bersih, dan kalian akan menemukan kedamaian. Di belakangnya, Jaka mendengar bisikan-bisikan scattered whispers about past mistakes, the choice of sorrow. That wove through generations. Sekarang, dengan batu itu sebagai jembatan, harapan tidak hanya terbentang untuk dirinya, tetapi juga untuk komunitas yang telah merindukan pengertian. Dengan kekuatan baru, dia melangkah menghadap pengemis. Kami berjanji, kami akan melangkah bersama menuju kebenaran. Kami tidak akan melupakan lagi. Dan di dalam hatinya, dia merasakan kelegaan yang mendalam, sebuah transformasi dari hantu masa lalu menjadi pelajaran penting untuk masa depan. Kebenaran, meskipun menyakitkan, adalah jalan untuk bertahan hidup. Satu langkah dijalani, dan jembatan kerumitan akan membangun kembali kehangatan keluarga yang hilang. Saat mereka bersiap kembali ke kerumunan, Jaka bisa merasakan tatapan harap dan percaya yang tumbuh. Kegelapan bukanlah akhir, melainkan jalan untuk cahaya melangkah bersama dalam perjalanan panjang. Dengan itu, Jaka dan Lina memimpin langkah dengan penuh semangat, bersatu dalam keyakinan bahwa mereka tidak hanya akan bertahan, tetapi akan bangkit lebih kuat. Langit gelap berkilau oleh harapan yang terlahir kembali, dan mereka siap untuk mengatasi apapun yang harus mereka hadapi. Sekarang adalah saatnya bagi kalian untuk mendukung perjalanan kami. Berlangganan segera ke channel ini agar tidak melewatkan cerita horor eksklusif berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma dan membantu lebih banyak orang tahu tentang perjuangan ini.
Komentari di bawah dengan reaksi dan teori kalian tentang akhir ini. Dan yang terpenting, bagikan langsung video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu menyaksikan kesimpulan ini. Kalian harus berpartisipasi, ini momen untuk menunjukkan dukungan kalian. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan.